Ya, kita lanjutkan pelajaran matematikanya. Nah, ini pelajaran dasar untuk berelasi. Ya, pelajaran dasar untuk berelasi. Cukup antum pakai tabel ini, antum sudah bisa jawab. Harusnya begitu. Contoh, kalau Ustadz tanya, tapi ini kaitannya dengan yang tadi juga ya, nggak cuma bisa berdiri sendiri. Kaitannya dengan yang sin konstan ya tadi. Ya, jadi harus lihat dua-duanya, nggak bisa satu. Misal, theta ini Ustadz ganti angka. Angkanya berupa apa? Min 30 derajat. Min 30 derajat. Oke. Pertanyaannya adalah sin min 30 derajat jawabnya apa? Gini. Sin min 30 derajat jawabnya apa? Jawabnya sama dengan, lihat ini, tabelnya di sini deh. Ini sin, ini min tetanya, minnya. Min theta itu berarti tetanya kalau diganti 30 berarti ini. Oh, sama dengan min sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu berapa? Gitu. Ini gini, kalau kurung itu bisa gini. Kalau min depan gitu. Berapa sin 30 derajat? Saya tanya ke Fares. Fares, berapa sin 30 derajat? Halo, Fares bisa dengar suara Ustaz? Ya, respon ya. Yang lainnya, yang dengar suara Ustaz. Jangan pura-pura nggak dengar. Ini Ustaz mau nanya itu biar antum bisa gitu loh. 1/2 Ustaz. Nah, itu siapa yang jawab nih? Farhan. Sin 30 itu 1/2. Lihat di mana Ustaz? Lihat tabel sebelumnya. Nah, ini tabel ini. Nah, tabel ini. Sin 30 ini nih. 30 ini sin. Ini jawabnya 1/2. Ya, gitu cara jawabnya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi gini. Oke. Ini ya. Nah, karena jawaban sin 30 adalah 1/2, maka kita tulis di sini 1/2. Tapi ini ada minus tadi. Min. Tambahin min. Ini dikasih kurung tadi kan? Kurung biru. Oke. Berarti min dikali 1/2 ya jelas punya min 1/2. Jadi jawabnya adalah sin min 30 derajat adalah min 1/2. Bisa dipahami? Insyaallah bisa, Tad. Bisa. Contoh lagi. Nih, ini nih. Kita mau pakai yang ini nih, kita angkat dengan ini. 90 derajat dikurang 45. Gitu. Nah, saya mau kasih di sini bukan sin, tapi tan. Tan 90 derajat dikurang 45. Itu nilainya setara apa, Ustaz? Lihat nih. Kan ini 45 nih. Lihat tan itu di sini, tan.
Oh, rupanya dia setara dengan nilai cot 4, cot theta. Berarti ini setara dengan cot theta. Tetanya berapa? 45. Tulis langsung 45. Berapa cot tangan 45? 1. 1 jawabannya. Lihat di mana tabel berikut, tabel sebelumnya. Gitu caranya. Mudah? Bisa diikuti? Ustaz, Ya, gimana? Ada yang mau nanya? Theta itu bisa diisi pakai angka berapa aja ya, Ustaz? Iya, angka berapa? Theta itu, namanya ini theta ya. Theta itu nama sudut. Tuh. Mau Ustaz kasih Bambang juga bisa ini. Min Bambang gitu bisa. Ini kan penamaan aja. Theta, alfa, beta. Ini gamma ya. Ini theta ya. Gamma yang mana? Gamma itu ini gamma. Ini nama-nama sudut orang Yunani nanti. Gitu. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Itu cuma simbol aja, simbol nama. Theta itu bisa diganti berapapun. Angka berapapun asalkan angka ya, jangan yang lain. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus itu dia sudah rumus baku ya. Setiap segitiga ABC itu A banding. Jadi ini rumusnya nih, rumusnya buku. A itu panjang sudutnya, gitu ya. Sin A, B sin B, C sin C. Nanti habis ini kita mau kasih contohnya. Kalau aturan kosinus dia sudah begini, sudah bakunya. Nah, untuk aplikasinya ini bisa mencari luas segitiga, ya. Terus untuk mencari keliling segitiga, nah, segitiga lah berkaitan dengan segitiga. Kita masuk ke aturan sinus dulu. Langsung di sini aja, Ustaz kasih. Dari rumus ABC-nya. Ustaz akan gambar sebuah segitiga. Asal aja, nggak usah. Nah, Ustaz akan kasih sudut-sudutnya di sini. Ini misalkan 30. Ini aja. Sudutnya paling mudah itu segitiga siku-siku ya. Nah, gini aja. Ini 90, siku-siku itu cukup begini ya, ini 90. Ini 30. Ini 60. Untuk penamaannya asal aja, ini A, ini B, ini C. Perhatikan semuanya. Ini yang penting. Ini yang sangat-sangat penting. Ini kita sudah lihat ada sin A, sin B, sin C. Ya. Di mana itu saat? Berarti sin ini adalah sudut-sudut yang ada di sini. Sin B berapa nak? Atau sin 30 derajat karena sudut pada B 30 derajat. Berapa sin 30? Berapa sin 30? Setengah. Setengah. Sin 30 itu setengah. Berarti sin 30 atau sin B itu sama dengan sin 30 sama dengan setengah. Ini perlu kita pelajari kayak gini. Terusnya ini 60, sin 60 berapa? Atau sin C.
Berapa sin 60? Bantu Ustaz melihatnya karena Ustaz tidak bisa membuka berikutnya ini. 1/2 akar 3. 1/2. Yang terakhir, sin A. Sin 90 berapa? 1 Ustaz. Ya, makasih. Nah, dengan mengetahui aturan sin ini, yang ini, kita bisa mencari nilai ABC ini. ABC itu apa sih, Ustaz? Adalah sisi-sisi pada segitiga. Jadi, sisi A itu di mana? Adalah yang langsung berhadapan dengan sudutnya. Oh, ini yang A. Sisi B itu yang di sini. Sisi C itu yang di sini. Jadi A kecil itu berhadapan dengan A besar, C kecil berhadapan dengan C besar, B kecil berhadapan dengan B. Ya. Jika diketahui misal A-nya ini adalah 10 cm. 10 cm. Berapa B? Pertanyaannya gitu. Berapa B? Maka antum cukup membandingkan antara ini. A sin A sama dengan B sin B. A sin A sama dengan B sin B. A-nya berapa nih? Bandingannya perbandingin. A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya berapa? A-nya adalah 10. Sin A berapa sin A? 1. B-nya di sini. Sin B berapa? Setengah. Maka kita bisa kali silang. Kali silang. B dikali B, B dikali 1. B dikali 1. 10 dikali setengah. B dikali 1 berapa, nak? B dikali 1 berapa? B dikali 1. Ya. 1 B. Ya, B. Ngapain pusing-pusing? Oh. 2 kali 1 berapa? 2. B dikali 1, B. Nah, sekarang 10 dikali setengah. 5. Pakai kalkulator kalau masih bingung. 10 kali setengah. Setengahnya itu 0,5. Berarti jawabannya 5. Maka B itu sama dengan 5. Itulah fungsi aturan kosinus. Kita bisa mencari, oh B ini sama dengan 5 ya. Bisa dipahami? Iya, Zat. Kalau udah ada kayak gini, A, B, kita kan bisa pakai Pythagoras untuk mencari C. Bisa jawabannya. Bisa. Tapi kita juga bisa pakai aturan sinus kosinus. Oke, sekarang misal saya mau mencari nilai C-nya, Ustaz. Saya mau membandingkan antara A dan C, boleh nggak, Ustaz? Boleh. Jawabannya boleh. Bandingkan antara yang A dengan yang C itu boleh. C dengan B juga boleh, sama aja. Nah, coba sekarang kita mau bandingkan antara A dan C. A dan C. A sin A sama dengan C sin C. A-nya berapa dia? A-nya dia itu tadi 10. Sin A-nya 1. C-nya dicari. Sin C berapa?
setengah akar 3. Nah, kalau udah akar-akar gini ada pengusaha ya, apa-apa. C dikali 1, 10 dikali setengah akar 3. C dikali 1 berapa, nak? Jawabannya C. 10 dikali setengah. Tadi 5 kan jawabannya? Iya. 5. Ini tulis itu 5 akar 3. Karena akar tidak bisa dikali lagi. Sentimeter. Cukup begini. Oh, berarti C itu nilainya adalah 5 akar 3 cm. Selesai. Bisa dipahami? Yang belum paham, silakan bertanya. Karena ini nggak ada di buku ya, yang ini saya jelaskan singkat. Di buku mungkin agak panjang. Nggak mudeng di bagian pas yang terakhir ini sih mudeng, cuma yang tadi itu yang gimana ya? Yang nilai-nilainya ini nyarinya gimana tadi, Tat? Yang mana? Nilai mana? Coba kita runut dulu. Nilai semua ini gitu loh, itu di kos atau gimana tadi itu? Ini ya, ini nilai ini. Iya sih. Ya, nilai itu. Iya. Nah, kalau nilai ini, antum cuma lihat tabel aja sebelumnya. Kalau yang atas ini soal. Ini soal. Ini soal. Ini soalnya begitu. Sudut itu di soal, bukan di ustaz. Ada di soal. Bukan rumus. 60, 30, 90 itu soal. Jadi soalnya itu soalnya. Nah, dari soal itu antum cari nilai. Sin A, sin B, sin C-nya berapa? Gitu. Kan udah ada sudutnya. Nah, dicari. Sin A, sin B, sin C. Di soal ada, di tabel ada semua nilai. Kalau nggak ada, antum pakai kalkulator juga boleh. Kalkulator. Coba sekarang kita latihan, buka HP antum masing-masing, buka kalkulator, klik yang saintifik sehingga keluar sin cos tan. Sin cos tan. Sudah? Sudah. Nah, sekarang coba kita pakai kalkulator antum untuk mencari nilai dari sin cos tan yang ada di sini. Pertama sin 30. Ketik sin, ada ini ya, ada tombol sin di situ. Sin 30 langsung sama dengan Kesalahan, Tat. sin 30 kesalahan. Ya, Tat. Enggak ada yang, Tat, 0,5. Nah, gitu. Sin 30 0,5 dapat. Coba yang lainnya, yang belum dapat silakan komen. Belum dapat, Ustaz. Nah, siapa tahu itu ada yang salah ketik. Kalau kalian sudah dapat 0,5, itu berarti kalian sudah mencari dengan benar. Gitu ya. Kalau belum dapat 0,5 itu salah. Nah, sekarang coba cari cos 60. Ketik cos terus 60. Berapa hasilnya? Jangan cos ya, itu sin semua ya. Sorry. Sin 60. Berapa sin 60? 0,30. Nah, salah kalau 0,30. Sin 60, sin 60. Salah ya, Tat? Salah kalau sin ada 0,30 salah. Jawabannya 0,866602 dibulatkan jadi 87. 0,87. Kalau antum belum dapat 0,866 dan seterusnya, maka antum masih mencarinya salah, sin 60-nya.
Mungkin dikasih kurung atau mungkin 60-nya dulu baru sin, tergantung kalkulatornya. Kalau di tempat Ustaz pakai Xiaomi 60 dalam kurung sin 60 sin dalam kurung 60. Sudah? Sudah. Nah, dapat ya. Nah, kalau sin 90, antum terus sin 90. Kalau dapatnya angka 1, berarti sudah benar. Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah dapat 0,87, boleh nggak Ustaz setengah akar 3 ini? Yang ini. Kita ubah jadi 0,87 aja. Boleh? Silahkan. Tergantung nanti pilihan jawabannya apa koma atau akar gitu ya. Sehingga kalau ini kita ganti 0,87 jadinya adalah C sama dengan 10 dikali 0,87. Jawabannya jadi 8,7 cm. Itu juga benar. Saya tergantung pilihan gandanya. Pilihan gandanya kalau nggak ada 0,87 berarti adalah 5 akar 3 kan begitu. Karena sudut istimewa ada semua di tabel. Gimana Andre? Bisa dipahami nggak Andre? Bisa, Tat. Oke. Asal kita bisa cari tahu gimana cara mendapatkannya gitu ya, pakai kalkulator atau pakai tabel. Nih, silakan di save, di screenshot karena yang ini nggak ada di buku. 1, 2, 3, setapus ya. Sabar, Tat. Dah. Yang lainnya, hitungan ke 10 setapus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau belum dapat minta yang udah screenshot. Oke, sekarang kita mau coba aturan kosinus. Tadi kan aturan sin, sekarang aturan kosinus. Kosinus. Gambarnya kayak mana Ustaz? Ustaz pakai yang tadi aja, nggak usah yang lain. Ini. Ini lagi aja. Ini adalah A, B, C, 30, 60, 90. Nah, yang ini bedanya, ini ada beberapa cara, ada beberapa rumus. Ada rumus untuk mencari A, untuk mencari B, untuk mencari C. Gitu ya. Dan uniknya untuk aturan kosinus itu kita tidak harus mengetahui sudut yang lainnya. Cukup satu sudut dan ketiga ketiga angka kita bisa mencari satu angka itu sendiri. Satu angka itu sendiri. Misal, ini Ustaz ubah ya kalau gitu ya. Ini kayaknya terlalu mudah. Takutnya nanti terlalu mudah. Ini aja. Ustaz mau cos 60 ya. Nih lihat nih. Ustaz akan coba untuk mencoba rumus yang A. Gambarnya kayak mana Ustaz? Kayak gini. Nah ini gambarnya kan asal nih ya, kita susah nih menebaknya. Dan cuma diketahui ini 60. Ini adalah A, B, C. Nah ini A, ini B, ini C. Tetapi ketiganya diketahui nilainya. Misalkan ini diketahui, oh yang ini satu aja nih, ini diketahui 10 cm.
Yang ini diketahui 12 cm. 12 dan 10. Pertanyaannya berapa A? Dengan diketahui sudut A-nya ini yang besar itu 60. Nah, kalau ada soal kayak begini, kita bisa gunakan ini, rumus yang ini. B-nya diketahui, C diketahui, cos A juga bisa diketahui. Masukkan ke dalam rumusnya. A kuadrat sama dengan B kuadrat, berarti 10 kuadrat, ditambah C kuadrat berarti 12 kuadrat, dikurang 2 dikali B-nya berapa? 10. C-nya 12. Dikali cos A. Cos A berarti cos 60. 60. 10 kuadrat berapa, nak? 100. 100. Benar. 12 kuadrat berapa? Aduh, 144 bukan, Tat? Ya, benar. Dikurang 2 dikali 10. 20. 20 kali 12. Berapa ya? 240. 40. Cos 60 berapa? Setengah. Setengah. Ya di mana kabel aja. Pakai kalkulator juga bisa. Sekarang nih, 100 ditambah 144. 244. 244 ya. Iya. Dikurang 140 dibagi 2. Itu 240, Tat. Nah, 120. Nah, sekarang 244 dikurang 120. Pakai kalkulator aja. 24. 124. Nah, ya. Nah, ini A kuadrat. Berarti A adalah akar dari 124. Mau tidak mau antum harus gunakan kalkulator. Akar 124. Hasilnya adalah, ayo dibantu Ustaz, akar 124. Benar, Tat. 11,1. 11,114. 3, Tat. 13, Tat. Ada 5 belakangnya. Dibuletin aja. Oh, iya, Tat. Berarti A ini jawabannya adalah 11,14 cm. Nah, begitu. Atau akar 124 cm boleh nggak Ustaz? Ya boleh. Kalau kita bisa nulis akar 124 cm juga boleh. Nanti tergantung pilihan gandanya yang ada ini. Begitulah cara penggunaan rumus kosinus. Untuk yang B sama, tinggal ubah aja A, B, C-nya. Dipahami? Ini contohnya, amati, tiru, modifikasi. Saya hapus ya. Iya, Tat. Nah, untuk aplikasinya salah satunya adalah untuk mencari luas dari dua sisi segitiga siku-siku dan sudut tertancap diketahui, gitu ya. Jadi cukup luas itu kita pakai aturan ini. Misalkan diketahui ini ya, sin-nya ya. ABC, your connected is stable. Oh, gitu. Oke. Contoh satu aja ya. Ada segitiga kayak gini. Oke. Ada segitiga ABC.
Nah, yang ini diketahui nih, misalkan 30 derajat. Ya. Ini A, ini B, ini C. Dan AB-nya diketahui juga. A-nya misalkan 10, B-nya itu adalah 5. Berapa luas segitiga ABC di samping? Nah, kita bisa gunakan rumus yang ini. Kenapa? Karena ada sudut C-nya diketahui. Misal, berarti berapa nih luasnya? Setengah, gitu. Dikali A-nya berapa? A-nya 10, B-nya itu 5. Sin C berarti sin 30, berarti setengah. Nah, sin 30 itu setengah. Setengah dikali 10 berapa, nah? 5. 5 kali 5 25 dikali setengah. 25 12,5. setengah. Jawabannya adalah 12,5 cm persegi. Nah, begitulah luas segitiga. Nanti ada beberapa soal yang saya tampilkan untuk mencari luas. Kayak gini aja lah modelnya. Ada segitiga, cari luasnya. Gitu kan? Kalian bisa pergunakan rumusnya yang mana nih? Yang nomor 1, 2, dan 3. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Waktu kita udah cukup. Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanya ke Ustaz. Ustaz akan coba ini upload, nanti bisa dipelajari ulang. Jadi soal-soal yang seperti ini yang Ustaz akan keluarkan, termasuk di soal latihan evaluasi yang mirip-mirip begini, Ustaz tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan screenshot dulu ya, pinjam waktu.